إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang Sufi, satu firqah di dalam Islam yang banyak sekali penyimpangannya, yang sudah kita bahas kemarin, bahwa awal mula Sufi itu berangkat dari zuhud, karena mereka memang orang-orang baik. Orang-orang Sufi itu orang-orang baik, tapi sayang bodoh, jahil, tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti manhajnya para sahabat. Kita tahu 72 firqah itu secara garis besar dibagi dua. 72 aliran sesat di dalam Islam itu, tapi masih Islam ya, itu secara garis besar dibagi dua. Apa? Yang niatnya baik, orang-orang baik, seperti Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk Sufi, niatnya baik, tapi karena jauh dari ilmu, tidak mengikuti manhaj para sahabat, jadilah mereka sesat. Nah, kelompok kedua adalah kelompok yang niat dari awalnya adalah jahat. Non-muslim yang pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Contoh pertama kalinya adalah Syiah Rafidah. Dari awal Abdullah bin Sabah itu, si Yahudi ini, niatnya memang jahat. Beda dengan Khawarij. Khawarij itu terkenal dengan tangisannya, karena mereka orang baik, orang-orang yang mencari surga, takut neraka, ingin dekat dengan Allah, tapi sayang caranya salah, akhirnya sesat. Adapun Syiah Rafidah dari awal niatnya sudah jahat, termasuk Ahmadiyah, Qaramita. Ini terusan dari Rafidah. Dari awal niatnya sudah buruk, ingin merusak Islam dari dalam. Nah, yang sedang kita bahas ini Sufi, orang-orang Sufi. Oleh karena itu orang-orang awam yang juga tidak berilmu terkecoh. Mereka terkenal zuhudnya, baik, santun, selalu beribadah, jauh dari gemerlap dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang tahu kesalahan mereka hanya orang-orang yang berilmu, dan itu sedikit sekali. Kebanyakan dari kaum muslimin terkecoh karena penampilannya sekali lagi bagus sekali. Nah, tarekat Sufiyah ini membuat cara ketika beribadah itu, yang sudah kita bahas kemarin, bisima waraqs, dengan suara dan dengan gerakan tarian.
Niatnya apa? Ibadah. Tapi dengan suara-suara, lantunan-lantunan, nyanyian-nyanyian yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melantunkan suara yang indah kecuali membaca Al-Quran. Di luar membaca Al-Quran nggak ada. Diindah-indahkan, dilagukan, apalagi pakai musik ya. Hanya membaca Al-Quran diindahkan ya. Maka baca sholawat, memuji-muji Allah, berzikir, bertasbih, tidak ada. Rasul dan para sahabat itu melantunkan dengan lagu. Nah sekarang kita lihat hari ini, luar biasa. Dari mulai memuji Allah, bahkan menyanjung Rasulullah, bertasbih, bertakmid, hampir semuanya dilakukan, bahkan dengan musik. Maka di sini terkecoh dua kelompok. Sudah kita bahas kemarin. Apa? Tullabul akhirah wa tullabud dunya. Orang yang ingin mencari akhirat terkecoh. Orang yang ingin mencari dunia juga terkecoh. Artinya yang tertarik dengan mereka itu ada dua kelompok. Pencari akhirat dan pencari dunia. Kalau tanpa musik, tanpa lantunan, tanpa lagu, ya sudah, para pencari akhirat saja. Ini karena ada musiknya, ada lantunannya, dan suaranya bagus, maka orang yang mencari dunia juga ikut-ikutan. Mereka tidak peduli dengan syairnya, mereka tidak peduli dengan isinya. Yang penting lagunya enak, yang penting suaranya enak. Dan itu terjadi, dan itu kita saksikan. Kan umumnya lagu-lagu itu kan bagus, syairnya bagus kan? Lagu-lagu itu umumnya syairnya kan nasihat. Ya. Adakah lagu-lagu mari kita berjudi saja, nggak usah sholat? Ada nggak begitu kan? Yang ada justru nyanyi judi itu menjelek-jelekkan judi, nasihat supaya jangan berjudi. Ya. Tapi orang-orang yang berjudi ketika nyanyi itu manggut-manggut apa tersinggung? Nah, manggut-manggut apa tersinggung? Manggut-manggut. Yang dinikmati lagunya, lantunannya bagus. Isinya apa nggak peduli, nggak peduli. Sambil main judi, sambil mabuk, ya manggut-manggut dengerin lagu judi, gitu. Lagu supaya tidak berzina, lagu tentang siksa kubur, ada kan lagu tentang siksa kubur, lagu apa macam-macam. Ya, bahkan mungkin para pelacur, para germo, para pezina mendengarkan lagu itu manggut-manggut. Enggak kemudian alergi, ganti aja nanti enggak. Karena yang dinikmati sekali lagi lantunannya, musiknya, keindahan suaranya. Nah, disinilah mereka mengecoh dua golongan tadi, pencari dunia dan pencari akhirat. Lima yudhirunahu minat tazahud, karena mereka itu menampakkan zuhud, sok zuhudnya itu. Lima yarawna indahu minar rahati wal la'bi, ada keindahan di situ, ada permainan di situ, ada lantunan di situ, maka mereka senang. Fala budda min kashfi talbisi iblis alaihim, maka tidak boleh tidak, harus
bongkar ini. Tipuan iblis dalam hal ini harus dibongkar. Rahasia iblis di sini harus dibongkar supaya kaum muslimin tahu. Fi tariqatil qaum, agar kaum muslimin selamat. Wala yankashifu dhalika illa bikashfi asli hadhihi at-tariqah wa furu'iha. Dan tidak mungkin bisa mengungkap rahasia ini, talbis iblis di sini, kecuali dengan mempelajari bagaimana isinya, cabang-cabangnya. Maka disinilah tugas berat para ulama, tidak hanya belajar tentang al-haq, tapi juga belajar tentang kebatilan. Inilah ulama salaf, inilah ulama ahlus sunnah. Berbeda dengan ulama yang bukan ahlus sunnah, mereka nggak tahu. Misalnya orang-orang LDII, mereka nggak tahu menahu tentang NII, tentang Ikhwanul Muslimin, tentang Hizbut Tahrir, tentang Jama'atut Tabligh. Mereka nggak tahu menahu dan nggak peduli, gitu ya. Nah, berbeda dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan murid-muridnya. Sampai hari ini mereka tahu Jama'atut Tabligh seperti apa, Ikhwanul Muslimin seperti apa, Hizbut Tahrir seperti apa, ya, Hizbullah yang ada di Lebanon itu seperti apa, kalau di Indonesia NII seperti apa, LDII seperti apa, ya. Nah, tentu diawali dengan belajar tentang kebenaran, manhajnya para sahabat. Karena memang dulu kan tidak ada. Ketika Rasul hidup bersama para sahabat, sudah ada firqah apa belum? Belum ada. Belum ada Khawarij, belum ada Jahmiyah, belum ada Mu'tazilah, belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi Nabi sudah berbicara tentang kesesatan apa belum? Ah, sudah. Ini Nabi memberikan isyarat, mencontohkan bahwa jangan hanya belajar tentang al-haq, tapi juga belajar tentang kebatilan. Buktinya apa? Nabi berbicara tentang Khawarij. Nabi berbicara tentang Khawarij. Padahal ketika Nabi hidup, orang-orang Khawarij sudah ada apa belum? Belum ada. Belum pada lahir. Belum pada lahir. Bahkan Abu Bakar, Umar belum pada lahir, mungkin masih bayi. Di zaman Umar mungkin mereka masih bayi. Nah, di zaman Utsman sudah mendekati remaja. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka sudah menjadi pemuda. Dan mereka itulah yang disebut oleh Nabi sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Padahal Nabi tidak bertemu dengan mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa jangan hanya belajar tentang al-haq, tapi belajarlah pula tentang al-batil. Wa syarhi umuriha, dan harus diterangkan bagaimana keadaan mereka, perkara mereka, sifat mereka. Sebagaimana hari ini kita saksikan ulama salaf, ustaz-ustaz salaf berbicara tentang NII, berbicara tentang LDII, berbicara tentang firqah-firqah ini dan seterusnya. Sementara para firqah-firqah itu asyik dengan sendirinya. Mereka menyalahkan yang lain tentu, tapi mereka tidak tahu. Adapun salaf tahu. Ya. Syekh Albani tahu persis bagaimana sepak terjang Jama'atut Tabligh misalnya. Bagaimana sepak terjang Ikhwanul Muslimin. Kemudian mereka pecah. Ada yang bikin partai masuk parlemen, ada yang masih mengharamkan partai, tidak mau parlemen. Tapi tetap ada gerakan, yaitu Hizbut Tahrir. Ya. Tadinya kan sama Ikhwanul Muslimin.
kantin nisbatu fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-iman wal Islam. Ini dia. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu cuman ditanya iman apa tidak, Islam apa tidak, begitu. Iman perbuatannya, orangnya apa? Mukmin. Islam perbuatannya, orangnya apa? Muslim. Dan ditanya, mukmin apa bukan? Muslim apa bukan? Begitu. Cuman itu saja. Mukmin ya sudah selesai. Muslim ya sudah selesai. Thumma hadasa ismu zahidin wa abidin. Gak ada di zaman Nabi dia ahli ibadah apa bukan, dia zuhud apa tidak, gak ada, gak dibahas. Gak dibahas, itu urusan sendiri-sendiri. Bahwa Allah dan Rasulnya mengajak seluruh kaum muslimin untuk zuhud terhadap dunia, betul. Tapi tidak menjadi apa? Tidak menjadi predikat, tidak menjadi sebutan. Oh, si fulan zuhud, si fulan tidak, si fulan abid, si fulan tidak abid. Nggak ada, ya, nggak disebut. Yang disebut muslim apa kafir, mukmin apa tidak. Dan tentu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seluruh kaum muslimin pasti apa? Di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, seluruh kaum muslimin pasti ahlus sunnah wal jamaah, pasti salafi. Gak ada di zaman Rasul dan para sahabat Muslim Asy'ariyah, Muslim Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, gak ada. Tidak ada. Apalagi seperti di negeri kita ini, Muslim NII, LDII, tidak ada. Thumma nasha'a aqwamun ta'allaku bizzuhdi wa ta'abbud. Setelah ini muncul sekelompok orang yang menisbatkan diri dengan zuhud, ibadah, dan itu menjadi ciri khas dan disebut dan dibesarkan dan dipamerkan. Di zaman sahabat tidak. Orang-orang tahu bagaimana ibadahnya Abdullah bin Amr bin As, luar biasa. Insyaallah antum tahu kan, bagaimana Abdullah bin Amr bin As sampai membikin ayahnya Amr bin As jengkel, marah, sampai ditampar oleh Amr bin As. Kenapa? Karena oleh Amr bin As, oleh ayahnya, si Abdullah ini dicarikan wanita cantik, nikah, tetapi tidak disentuh. Malamnya dihabiskan oleh Abdullah bin Amr bin As untuk beribadah. Orang-orang tahu, ya. Tapi tidak kemudian menjadi predikat. Oh, Abdullah bin Amr bin As abid, zahid, enggak. Tidak seperti itu. Bahkan dalam hal ini Abdullah bin Amr bin As betul apa salah? Salah. Salah. Yang setiap hari dia berpuasa, setiap hari dia berpuasa, lalu disarankan oleh Nabi cukup sebulan berapa? 3 hari saja. Cukup sebulan 3 hari saja, nggak usah setiap hari. Tiap hari tentu berdosa, ya. Terus Abdullah bin Amr bin As menawar, aku sanggup lebih dari itu, ya. Lalu Senin Kamis, lalu 2 hari
sehari berpuasa, 2 hari tidak, sehari berpuasa, 2 hari tidak. Saya kira ini salah satu sunnah yang hilang. Jarang kita mendengar seorang muslim yang sehari berpuasa, 2 hari tidak, sehari berpuasa, 2 hari tidak. Ini bagian dari anjuran Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As masih menawar, sanggup lebih dari itu. Nabi memberikan pilihan terakhir, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ketika Abdullah bin Amr bin As menawar lagi, sanggup lebih baik dari itu, Nabi stop. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Misalnya 2 hari puasa, sehari tidak, 2 hari puasa, sehari tidak, kan lebih baik itu kan, lebih banyak kan. Tidak boleh, apalagi setiap hari ya. Wa takhallau 'anid dunya wa anqata'u ila al-ibadah. Mereka memisahkan dirinya dari dunia dan menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Ini sudah mulai menyimpang. Sementara manusia terbaik yaitu Rasul dan para sahabat keluar masuk pasar, nikah, bekerja, bertani, berdagang. Padahal mereka manusia terbaik. Kenapa enggak mencontoh mereka? Kenapa ngarang sendiri, menghabiskan waktu untuk ibadah? Wattakhadhu fi dzalika tariqatan tafarradu biha. Jadilah ini menjadi thariqah jalannya mereka, dan jadilah ini istilah agama. Thariqah, sering antum dengar kan? Thariqah, tasawuf, sufi, ghazul fikri ya. Ini istilah-istilah yang dianggap ini istilah syar'i dalam agama, padahal tidak ada. Tidak ada. Di dalam Islam ada istilah syar'i, thariqah, tasawuf, sufi, ghazul fikri dan lain-lain, dan sekarang banyak sekali. Apalagi dalam dunia muamalah, di bank-bank syariah, banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab yang dianggap itu istilah syar'i, padahal Rasul nggak kenal. Rasul dan para sahabat tidak memakai istilah itu ya. Bahwa itu bahasa Arab, betul seperti thariqah. Tarik kan, tarik apa? Jalan ya. Tarik. Antum sering dengar kan? Kalau di Mekah, Madinah, tarik jalan. Tariqah dalam bentuk muannas, jalan. Artinya jalan yang ditempuh, bukan istilah agama, bukan istilah syariat, manhaj, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid, hak, batil. Itu istilah syar'i. Adapun thariqah, tasawuf, sufi, ini bukan istilah syar'i, itu bahasa Arab aja. Yang dimasukkan oleh orang-orang jahil ini seolah menjadi istilah syar'i. Ya. Wa akhlaqan takhallaqu biha, dan mereka membikin akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak tertentu yang akhlak itu tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Seperti kemarin kita bahas ya. Asal ngomong nunduk, lemes. Kalau di kita kemana-mana bawa tasbih, sambil ngobrol muter-muter tasbih itu. Orang-orang awam yang jahil mengira bahwa ini orang saleh, orang berilmu, karena terus akrab dengan tasbihnya. Padahal tasbih sendiri
Rasul pakai apa tidak? Rasul pakai tasbih apa tidak? Rasul dan para sahabat nggak kenal tasbih, nggak pakai tasbih. Nah itu kalau zikir 33 kali dan seterusnya, Rasul pakai apa? Kan jelas riwayatnya, pakai ruas-ruas jari, ya kan? Lebih mudah, lebih murah, lebih simpel. Kenapa mesti pakai alat? Gitu. Ada zikir yang dihitung dalam sehari semalam, tidak ada yang lebih dari 100. Ya. Zikir ini 300 kali, zikir ini 500 kali, zikir ini 1000 kali, nggak ada. Paling banyak 100. Kecuali tidak dihitung. Antum baca qul huwallahu ahad diulang-ulang sampai ratusan, tidak dihitung, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kalau tidak dihitung, boleh. Yang menjadi bid'ah, yang menjadi haram, itu bikin sendiri. Insyaallah itu masih ingat bahwa perbuatan berpahala, ibadah yang mestinya dapat pahala, berubah menjadi dosa. Itu gara-gara berapa? Masih kan? Gara-gara 3 hal. Gara-gara 3 hal. Apa? Masih kan? Yang pertama, waktu. Menentukan waktu. Baca qul huwallahu pahala besar. Tapi antum menentukan waktu. Saya akan baca qul huwallahu ahad setiap jam 9 pagi misalnya. Maka bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Karena yang berhak mengatakan jam sekian, waktu sekian, matahari terbit, matahari tenggelam, baca ini, yang berhak menyuruh itu hanya Rasulullah SAW. Maka kita tidak berhak. Ya. Maka yang tadinya akan dapat pahala berubah menjadi dosa kalau kita menentukan waktu. Yang kedua, tempat. Menentukan tempat. Ya. Maka antum tidak boleh menentukan tempat. Kalau antum menentukan tempat ketika beribadah, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Saya nggak mau sholat tahiyatul masjid kecuali harus di pojok kanan depan misalnya, atau di belakang imam sebelah kiri misalnya. Tidak boleh. Masjid mana saja sama aja. Nah, ketika berjamaah tentu yang terbaik yang saf terdepan. Yeah. Satu lagi, yang ketiga, menentukan bilangan. Baca Al-Fatihah pahala besar, tapi akan berubah menjadi dosa ketika antum menentukan bilangan. Aku akan baca Al-Fatihah 17 kali. Sehari ini aku akan baca Al-Ikhlas 25 kali. Tidak boleh. Kecuali atas petunjuk Nabi SAW. Ya. Misalnya sebelum tidur, setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, baca al-mu'awwidhatain. Ini kan dari Nabi SAW. Kalau kita ngarang sendiri, justru berdosa. Wa ra'au anna awwala man infarada bihi bi khidmatillahi subhanahu wa ta'ala inda baitihil haram rajulun yuqalu lahu Sufa. Yang pertama kali melakukan ini, jadi dulu ada orang seperti ini. Dia menyendiri, dia memisahkan diri dari keluarganya, teman-temannya. Dia menyendiri di Masjidil Haram, Baitihil Haram. Ya, beribadah di situ, menghabiskan waktu untuk ibadah. Namanya siapa? Namanya Sufa, atau dipanggil dengan Sufa.
Orang ini dipanggil dengan sebuah, ini di zaman jahiliyah, ya. Wa ismuhu Al-Ghawth bin Mu'd, yang nama aslinya adalah Al-Ghawth bin Mu'd. Tentang ini Syekh Ali Hasan mempunyai catatan kaki. Beliau menyuruh kita untuk membandingkan dengan kitab Sirah Ibnu Hisham dan Tajul Arus, ya, ilman bi annahum muttaribuna fi hadhihi nisbati ittiraban adiman, bahwa para ulama dalam hal ini berselisih dan mereka tidak satu kata. Betulkah Sufah ini nama aslinya adalah Al-Ghawth bin Mu'd? Dan setelah ini beliau akan jelaskan bagaimana perselisihan ulama tentang asal mula kata sufi itu dari mana. Ada yang mengatakan dari kata-kata sof pertama, dan dibantah ini tidak benar. Ada yang mengatakan ahlus sufa, ini pun dibantah tidak benar, dan seterusnya. Sampai di sini beliau mengatakan bahwa rajulun yuqalu lahu sufa, ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sufa, yang nama aslinya adalah Al-Ghawth bin Mu'd. Fantasabu ilaih, lalu dinisbatkan kepada nama itu, limusyabahatihim iyyahu fil inqita'i ila Allah, karena mirip dengan dia. Orang-orang sufi mirip dengan dia, menjauhkan diri dari dunia, berpisah dari keluarga, berpisah dari teman-teman, menyendiri, menghabiskan waktu untuk ibadah di hadapan Allah. Fasummu bisufiyah, maka dikenallah mereka sebagai sufiyah, ya. Artinya bukan dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafiz. Sa'altu Walid bin Al-Qasim, aku pernah bertanya kepada Walid bin Qasim, guru beliau, ila ayyi syai'in yunsabu sufi, kata-kata sufi itu dinisbatkan kepada apa? Kenapa mereka sampai disebut sufi? Dijawab oleh beliau, kana qaumun fil jahiliyah, dulu ada satu kaum di zaman jahiliyah, ada sekelompok orang di zaman jahiliyah, yuqalu lahum sufa, yang disebut sufa, yang sering dipanggil sufa. In qata'u ila Allah, mereka ini beribadah. Dari sini kita tahu bahwa sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang, adakah orang-orang yang menyembah Allah di sekitar Mekah? Adakah? Ada. Ini salah satu dalilnya. Ada. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Tapi caranya salah. Caranya salah. Ya. Bukan menyembah Allah secara langsung, tetapi pakai perantara. Apa perantaranya? Orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung. Ada Lata, ada Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, kesalahannya di situ. Kesalahan fatal Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Menyembah Allah tapi pakai perantara. Allah tidak mau. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, sembahlah aku, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tidak perlu perantara. Mereka salah faham dengan wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah kan perantara, ya.
Mereka tidak faham bahwa yang dimaksud perantara adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, saum, zakat, haji, menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Itu yang dimaksud wasilah. Jadi wasilah adalah amal soleh, bukan orang soleh yang sudah mati. Yang dimaksud dengan wasilah adalah amal soleh. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju Allah. Maksudnya untuk dekat dengan Allah, baca Al-Quran, sholat, saum, begitu. Bukan mendatangi kuburan-kuburan keramat, mendatangi orang-orang soleh yang sudah mati. Kesalahannya di situ, dan ini fatal, dan ini menyebabkan syirik. Kalau tidak fatal, barangkali Allah belum utus Nabi terakhir, ya, karena sudah fatal, kesesatannya sudah luar biasa. Ya. Nah, disitulah pertentangan antara Rasul dengan Abu Jahal Abu Lahab. Bukan Rasul mengajak Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, kemudian Abu Jahal Abu Lahab menolak, karena bagi Abu Jahal Abu Lahab Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu Lata, Uzza, Hubal, Manat. Salah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bagi Abu Jahal Abu Lahab, Tuhan satu-satunya, ilah, Rob satu-satunya adalah Allah. Tetapi untuk menyembah Allah perlu perantara. Kesalahan Abu Jahal Abu Lahab di situ. Ya. Wa qatalu al-Ka'bata, mereka terus berada di sekitar Ka'bah karena memang mereka beribadah. Mereka mewarisi syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi sayang banyak ditambah-tambah, banyak dikurang-kurang, penuh dengan bid'ah. Nah, Nabi datang untuk meluruskan. Yang terlalu ke kanan diketengahkan, yang terlalu ke kiri diketengahkan, tapi mereka tidak mau. Iya, akhirnya mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tashabbaha bihim fahum as-sufiyya. Oleh karena itu, orang yang menyerupai mereka, jadilah mereka ini sebagai sufiyya. Berarti lama sekali orang-orang sufi, dan berawal dari sebuah kesalahan. Orang mencontoh jahiliyah, mencontohkan mestinya Rasul dan para sahabat. Kenapa mencontoh orang-orang jahiliyah? Contohlah Rasul dan para sahabat. Adakah Rasul dan para sahabat memisahkan diri dari keluarga, dari teman-teman, tetangga, dan seterusnya? Enggak ada. Tidak ada. Bahkan Nabi mencontohkan bagaimana berakhlak dengan istri, anak, tetangga, dan seterusnya. Bukan memisahkan diri. Dan biasanya orang-orang yang sesat itu, ketika mereka di sini terlalu berlebihan, maka di sini menjadi terlalu kurang. Selalu begitu. Ya. Ditipu oleh iblis, oleh syaitan. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.